Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS BRIN tahun 2024, Angkatan 2, Kelas C, Kelompok 2. Kelompok kami beranggotakan Syafri Wardi PhD, Dr. Ernat Muawana, Dr. Ali Aulia Ghazali, Dr. Hidayatul Fajri, dan saya sendiri Dr. Sinta Agustina. Core value berakhlak merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap ASN di Indonesia. Berikut kami tampilkan pandangan mengenai core value berakhlak dari narasumber kami, yakni Profesor Amarola Octavian selaku Wakil Kepala BRIN, Profesor Sunarno selaku Kepala Pusat Riset Biomedis, serta Dr. Handi Chandra selaku PLT Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu di weekend untuk membantu kami yang sedang mengikuti Latsar CPNS BRIN 2024. Silakan. Iya, jadi sebenarnya ada satu hal yang ingin kami diskusikan sore ini dengan Bapak, yaitu terkait dengan nilai-nilai PNS berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurut Bapak, sebagai unsur pimpinan di BRIN, mengapa kami sebagai periset di BRIN perlu memiliki nilai-nilai dasar berakhlak ini? Ya, jadi kepentingan para calon PNS itu memahami nilai-nilai berakhlak ini, satu memang secara keseluruhan singkatan kata akhlak ini adalah memang suatu karakter yang memang menunjukkan sifat-sifat dan nilai-nilai kebaikan. Berorientasi pelayanan. Pelayanan, Pertama, betul. jadi harus dipahami bahwa PNS itu adalah unsur pemerintahan, ya, aparat pemerintah yang sifatnya melayani rakyat. Jadi orientasinya, outputnya adalah bagaimana rakyat itu puas dengan pelayanan kita. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh menyakiti hati rakyat. Kita harus tahu apa kebutuhan rakyat, apa yang diinginkan oleh rakyat untuk kemajuan proses-proses administrasi, ya. Nah, karena kita itu di BRIN, maka orientasi untuk melayani masyarakat itu adalah seperti contohnya nanti mengetahui apa riset-riset yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang menjadi tujuan dasar atau mungkin fasilitas atau metode atau teknologi yang bisa memudahkan hidup rakyat. Semua sivitas kami 171 orang itu saya anggap sebagai anak-anak saya yang saya harus layani sebagai bapak. Bapak organisasi, bukan bapak biologis. Bapak organisasi. Jadi saya melayani seluruhnya itu sebagai bapak. Yang berikutnya adalah akuntabel. Akuntabel. Nah, akuntabel berarti ada dua yang harus dipahami. Akuntabel secara kinerja, prosesnya itu apa yang akan kita lakukan. Misalnya sebagai PNS, nah, yang menjadi periset di BRIN, maka kinerja kita harus dipahami oleh rakyat. Apa yang kita kerjakan harus diketahui oleh rakyat. Hasil yang kita kerjakan pun harus diketahui oleh rakyat. Tidak boleh riset hanya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan golongan sendiri. Nah, Harus jadi bisa risetnya, dipertanggungjawabkan ya Pak ya? ya itu yang pertama untuk kinerja harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah keuangan, anggarannya harus jelas. Berapa diterimanya, bagaimana cara menggunakannya, dan apa hasilnya. Nah, itu ya. Jadi anggarannya harus jelas semuanya. Itulah yang namanya akuntabel. Kemudian Berikutnya kompeten. kompeten, berarti
manusianya, ya, PNS-nya, perisetnya, itu harus kompeten. Kompeten artinya apa? Memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki ilmu yang sesuai dengan bidang yang akan dihadapi. Nah, kita peneliti dari awal memang sudah dipatok atau harus memenuhi beberapa kriteria terkait dengan kompetensi kita. Salah satunya adalah kita pendidikan minimal kan harus S3, sehingga dengan pendidikan ini diharapkan kita memang benar-benar orang yang kompeten untuk melakukan tugas kita, dalam artian kita melakukan riset sesuai dengan kepakaran kita masing-masing. Selanjutnya harmonis. Ya. Nah, harmonis ini harus sesuai dengan apa nilai-nilai yang ingin dipegang teguh. Ya. Terkait dengan harmonis, kita harus bisa menjaga hubungan harmonis baik terhadap sesama periset, kemudian terhadap atasan, kemudian termasuk juga kita dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya loyal. Loyal, sudah pasti loyal kepada organisasi, loyal kepada pemerintah, loyal kepada negara. Sebagai PNS, periset nanti menjadi orang yang lebih dulu tahu, menjadi periset politik. Nah, silakan diriset, hasilnya laporkan kepada pimpinan, ya, bukan menjadi pengamat yang di TV itu, ya sifatnya untuk mencari nama, mencari panggung. Nah, periset yang tulus ikhlas mengabdi kepada negara bangsa, hasilnya itu untuk negara, untuk pemerintah. Berkontribusi untuk membangun PLTB yang bermanfaat bagi negara dan bangsa. Contohnya, kami sudah punya riset yang diimplementasikan, sudah punya paten dan lisensi, dan diaplikasikan di Makassar, di pulau-pulau kecil di sekitarnya, di Kalimantan, terkait dengan air siap minum. Terus yang kedua, kita sudah punya teknologi pembangkit listrik tenaga sampah yang diimplementasikan di DKI Jakarta di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Gitu. Jadi itu sudah terimplementasikan dengan baik, dan juga ada beberapa paten yang sudah dimanfaatkan oleh industri. Selanjutnya adaptif, ya, Bapak. Adaptif, nah, nilai-nilai adaptif adalah nilai-nilai yang mampu mencerna, ya, menyerap dan mencerna segala permasalahan yang harus dihadapi. Apa riset-riset yang akan kita lakukan, kita harus adaptif dengan dinamika internasional, dinamika regional, maupun dinamika nasional, atau bahkan juga dinamika lokal. Nah, disinilah kita sebagai periset harus bisa menyeimbangkan semuanya. Yang terakhir adalah karakter kolaboratif. Ya, karakter kolaboratif itu mencerminkan lebih tinggi dari sekedar kooperatif. Kalau kooperatif itu bekerja sama, ya. Nah, jadi kalau kolaboratif, kita akan menyampaikan apa yang menjadi kepentingan kita dalam kerjasama tersebut. Kita sebagai peneliti tidak mungkin untuk melakukan penelitian itu sendiri saja. Tidak mungkin, walaupun kita sudah S3, sudah profesor, sudah setiap hari belajar, taruhlah seperti itu, tidak mungkin kita untuk menguasai segala hal secara mendalam. Kita butuh rekan kerja, kita butuh partner. Nah, tentunya suatu permasalahan itu bisa diatasi dengan kerjasama lintas sektoral ataupun lintas program, sehingga dengan semangat kolaboratif ini diharapkan hasil riset kita akan lebih baik.